Halo Bapak Ibu sekalian, ketemu lagi dengan gue Puja Permana di konten ngobrolin cerita. Kembali lagi di konten ngobrolin cerita, di mana di konten ini gue bakal menceritakan sebuah karangan cerita yang gue buat sendiri dan gue bacakan ulang menggunakan bahasa tongkrongan di konten ini. Ceritanya bisa berupa cerita novel seperti beberapa episode, beberapa video. Bisa juga cerita cerpen seperti hari ini yang gue bakal bacakan guys, seperti itu. Cukup menarik ya guys. Karena ini experience pertama kali gue, kedua kali gitu. Karena kemarin kan pertama kali tuh lumayan seru. Ternyata membuat sebuah karangan cerita yang cuman satu episode itu terus dibacakan di sini itu serunya lumayan impress guys. Karena kan mungkin itu juga baru awalan lah ya mungkin. Karena kan kebanyakan dari kemarin-kemarin tuh gue ngebawainnya cerita-cerita novel gitu. Ya walaupun ya guys, kemarin gue agak sedikit bimbang ya. Ketika ngebuat cerita cerpen yang pertama, gue sambil bilang ke teman-teman gue, ke orang tua gue gitu kayak, ini gue boleh nggak sih gitu buat cerita cerpen yang dimana secara khusus, nggak khusus juga sih, cuman menyisipkan sebuah pesan di dalamnya gitu. Yang dimana kan gue juga gitu masih belum dari cara berpikir gitu, belum mapan lah gitu. Masih mentah lah, orang masih 20 tahun, pengalaman masih banyak juga yang belum dicobain gitu guys. Tapi di satu sisi ya guys, karena niat gue untuk membuat cerita cerpen ini tuh ya, hanya untuk mengabadikan gitu. Karena kan pemikiran manusia itu dinamis ya guys. Seiring bertambahnya pengetahuan, seiring bertambahnya pengalaman, masalah hidup, tantangan yang dihadapi gitu. Maka pemikiran juga bakal berubah gitu. Yang dimana walaupun nanti pemikiran gue yang sekarang gue abadikan ini tuh mungkin ya guys, mungkin untuk nanti gue mikirnya kayak kenapa gue mikirnya kayak gini gitu untuk hari ini ya mungkin nanti gitu mungkin ya guys ya semoga aja pemikiran gue nanti ini tuh bisa ke arah yang sedikit lebih baik lagi gitu dari sekarang. Jadi ini gue bener-bener ya guys pure pengalaman hidup lah ya guys ya, pengalaman hidup maupun internal maupun eksternal, pengalaman gue sendiri atau eksternal gue lihat di kiri kanan. Jadi sekali lagi buat kalian mungkin yang mau mengambil pesan ini secara mentah-mentah, jangan guys. Mungkin kalau misalkan ingin mendengarkan cerita ini, mungkin pesannya agak dikritisin lagi gitu. Agak dikritisin lagi, takutnya nih gue salah ketika memberikan pesan ini. Gue mah lebih baik, apa ya, kasarnya itu lebih baik, ya mending lebih baik dikritisi lah gitu. Di komen boleh kayak, bang lo pemikiran lo itu salah gini-gini. Gue mah mending gitu guys. Mending kita saling beradu pemikiran. Itu lebih keren guys. Karena kan gue juga belum tentu benar gitu ya, banyak salah lah seperti itu. Oke, untuk konten hari ini gue bakal membawakan cerita yang berjudul perselingkuhan nih guys. Anjay. Sangat-sangat judul yang panas gitu. Kisah dimulai hiduplah seorang anak muda bernama Aldo nih guys. Si Aldo ini tuh hidupnya sedang sengsara gitu. Sedang terpuruk guys, sedang galau pokoknya. Kenapa? Karena baru diputuskan sama pacarnya bernama si Najwa yang udah pacaran selama 5 tahun nih guys. Dia pacaran dari mulai SMK kelas 1. Terus diputuskan ketika si Najwa ini teh masuk ke kuliah semester 3 berarti. Wah itu 5 tahun bersama, momen-momen indah, diputuskanlah si Aldo ini tuh. Tapi yang memutuskan si Aldo ya guys. Kenapa si Aldo yang memutuskan? Wah ternyata si Najwa ini tuh berselingkuh nih guys. Waduh, berselingkuh dengan teman sekelasnya di kuliahan bernama si Dandi. Wah, pokoknya udah 5 tahun bersama, keindahan yang dia udah bangun,
yang dia udah bersama-sama gitu. Pahit manisnya runtuh guys seketika. Karena ketahuan si Najwa ini tuh berselingkuh dengan teman sekelasnya. Lebih ironisnya lagi nih guys, ternyata si Najwa sama si Dandi ini tuh sudah menjalin hubungan perselingkuhan ini tuh selama 2 tahun nih. Nah, mungkin kenapa nih kalian nanya-nanya, Bang kok bisa sih 2 tahun baru ketahuan? Karena si Najwa sama si Aldo ini tuh LDRan guys. Jadi dia tuh kan SMK sekelas nih, SMK sekelas. Tapi ketika si Najwa ini tuh mengharuskan, karena si Najwa sama si Aldo ini tuh aslinya asli Surabaya nih. Dia asli Surabaya, tapi mengharuskan si Najwa ini tuh ngerantau ke Jakarta karena keterima di kampus impian dia di Jakarta gitu. LDRan di sana, taunya guys, ketika si Najwa pulang lagi main sama si Aldo, wah di sana si HP si Najwa ini tuh berdering, si Aldo refleks bawa, pas dibaca itu namanya bukan nama si Dani, cuma disamarkan. Pas dibaca itu pesannya, kalau misalkan pacar kamu sudah pulang, katanya itu, kabarin aku ya. Wah, si Aldo langsung dong di sana dong. Semua kemarahan dia, cacian dikeluarkanlah ke si Najwa ini. Lu mah cewek yang gak tahu malu. Lu mah cewek yang gak bersyukur. Cewek murahan. Pokoknya semua cacian dikeluarkan dah guys. Karena kan si Aldo juga kan gak lanjut kuliah nih. Dia lanjutnya bekerja guys. Semua kata keluar dari si Aldo. Lu mah emang mau nyari yang setara. Emang gue mah miskin katanya itu. Lu mah kaya. Lu mah berprivilege. Gue mah gak ada apa-apanya. Nah ketika bersama gitu kan, si Aldo sama si Najwa ini tuh lagi makan guys. Lagi makan di suatu tempat. Ketahuan selingkuh itu. Tempat makannya itu lumayan jauh di rumah mereka masing-masing. Wah, si Aldo marah, langsung bilang putus. Gue minta putus katanya ini itu. Dah dia pergi, setelah mencaci si Najwa tidak dikasih kesempatan sekalipun guys untuk berbicara gitu, untuk menjelaskan. Pokoknya minta putus, si Aldo pulang meninggalkan si Najwa ini sendirian. Di situ tuh situasinya malam guys. Udah malam, main berdua makan-makan ditinggalkan lah. Wah, pokoknya si Aldo ini tuh menjadi manusia paling galau lah di dunia ini gitu. Mungkin di sini kalian bakal mikir ya guys. Di sini kalian bakal mikir seperti, wah pantas ini si Najwa. Mampus Najwa, mampus kamu ditinggalin si Aldo ini di tempat tersebut. Mampus lu pulang sendirian, lu sepadan dapatnya itu. Push dasar cewek murahan. Emang gak cukup sama satu cowok, maunya yang lebih kaya, berprivilege. Nah, mungkin untuk di sini kalian bakal berpikir seperti itu guys. Mungkin kalian akan menyalahkan si Najwa ini. Tapi cerita belum selesai guys, 2 tahun berlalu, si Aldo ini tuh hidup dengan sangat-sangat marah, sangat-sangat pokoknya hal-hal negatif gitu tentang memandang si Najwa ini. Resah ketika dia membayangkan pengalaman tersebut selama 2 tahun ini tuh, pokoknya galmup lah guys. Udah galmup, terus si ceweknya gitu brengsek lah, kita sebut brengsek ya guys, brengsek. Udah 5 tahun kan tuh, kayak 5 tahun gue dihabiskan dengan waktu-waktu tidak berguna katanya itu, dengan satu cewek ini. Nah, pokoknya dia udah kemana-mana lah pikirannya. One day dia udah mulai tenang lah. Kondisinya udah mulai tenang, udah bisa move on sedikit. Ya walaupun agak kesel juga, masih kesel. Dia udah bisa mulai untuk berpikir jernih nih teman-teman. Suatu hari dia merenung, lagi rokokan di depan rumahnya gitu, pulang kerja malam-malam lagi rokokan. Terus terlintas lah kenangan dia dengan si Najwa. Di momen ini dia baru sadar nih guys. Karena dia udah mulai berpikir jernih juga, ada suatu pemikiran yang baru dia ngeh. Kata dia tuh, sepertinya ini Najwa, katanya Najwa selingkuh, ada sebabnya deh kata dia tuh. Gak mungkin dong dia tiba-tiba selingkuh doang. Kemungkinan dia gak cukup satu cowok emang ada, tapi kan masih ada alasan yang lain nih yang mungkin bisa terjadi. Dia mikir, ternyata dia nemu guys momennya. Dia baru sadar ternyata dia ini tuh termasuk cowok yang kalau anak Gen Z, anak-anak terkini nyebutin itu toxic red flag gitu. Dia baru sadar di momen itu. Ternyata selama 5 tahun pacaran ini tuh, si Aldo ini tuh egois banget guys. Egois, cemburuan, ngengkang banget. Si Najwa ini tuh hidupnya, keseluruhan hidupnya itu harus tentang si Aldo ini.
Nah, contohnya apa, guys? Contohnya si Aldo ini tuh dulu pas pacaran sama si Najwa ini tuh dilarang sama si Aldo buat deket sama cowok siapapun, guys. Pokoknya kalau si Najwa lagi deket sama satu cowok, dia cemburu. Langsung bilang, jangan deket-deket sama dia. Pokoknya hidup kamu buat aku doang gitu. Wah, pokoknya bener-bener ngangkang dah. Tapinya si Aldo ini juga suka deket gitu sama cewek. Tapi dengan alibi seperti ini. Si Najwa pernah ke dia ngomong, kamu juga kok itu deket-deket sama cewek ini. Si Aldo malah ngebales gini, guys. Ya kan aku kenal dia sebelum aku kenal kamu. Wah, pokoknya si Aldo ini tuh beralibi gitulah. Nah, bukan itu aja nih, guys. Jadi, si Najwa, si Aldo ini tuh kan LDR nih. Ada momen di mana si Aldo ini tuh gak ngabarin, guys. Gak ngabarin ke si Najwa ini. Pokoknya jarang banget mereka chattingan. Si Najwa ini tuh udah nanya, udah ngomong ke si Aldonya. Do, kok kamu jarang ngabarin sih ke aku? Kamu kemana? Kita jarang banget komunikasi nih. Masa kita hubungan gini gak ngobrol? Katanya itu gimana? Si Aldo ngegas. Kan kamu tahu, aku mah kerja, sibuk, gak kayak kamu. Kamu mah kan kuliah nih, cina banyak waktu luang. Aku mah dari pagi sampai sore nih, kerja terus. Aku capek, aku mau tidur. Najwa bilang lagi, aku tuh gak minta kita buat chattingan 24/7 katanya itu. Tapi ngertiin lah kalau misalkan mau kemana ngabarin doang kek, sempetin doang gitu. Kan ngechat itu nggak sampai 5 menit, 2 menit juga nggak ada, cuman ngabarin doang atau ngirim foto. Wah, pokoknya si Aldo ini tuh ngomong lagi, ya kan aku capek mau langsung tidur, besok mau kerja lagi. Wah, pokoknya si Aldo ini tuh bener-bener, guys, bener-bener ingin menang sendiri lah gitu, ingin menang sendiri. Si Aldo ini tuh juga suka memaksa nih teman-teman. Jadi kalau misalkan si Aldo ini tuh sedang ada masalah, mau itu di kerjaannya, mau itu di keluarganya, di teman-temannya, dia tuh selalu memaksa nelpon ke si Najwa. Mau kapanpun, mau si Najwa besok UTS, mau malam hari, mau si Najwa sampai begadang, bodo amat. Pokoknya kalau misalkan si Aldo ini nelpon, harus diangkat. Si Aldo ini tuh suka curhat ke si Najwa, tapi nggak lihat momen, guys. Sampai-sampai pernah kayak curhat si Najwa besok mau UTS, kayak nggak tidur. Alhasil kan UTS-nya karena nggak tidur kan, nggak belajar malam-malam kan, nilainya buruk gitu. Tapi si Najwa ini tuh ya udah katanya, ya udahlah. Tapi ketika dibalikin nih, si Najwa ini tuh mau curhat ke si Aldo lah, keluh kesah lah. Seorang wanita kan pasti butuh someone buat ngobrol gitu. Si Aldo ini tuh malah ngebales kayak tadi lagi, guys. Padahal si Najwa ini tuh udah ngerti. Dia tuh minta malam hari, ya dia cuma minta 2 jam lah. Katanya itu, aku boleh nelpon gak? Mau curhat nih. Wah, si Aldo ini tuh masih tetap dengan yang tadi. Aku mau tidur, gak ada waktu. Katanya itu besok lagi aja. Terus kalau misalkan lagi berantem, si Aldo ini tuh selalu mau pandangan dia doang nih yang didengar. Pandangan dia gak didengar, guys. Jangankan gak didengar, dia mau ngomong juga dipotong gitu seperti tadi. Nah, terus si Aldo ini tuh di momen merenungkan itu, katanya itu ya, kata si Aldo ini tuh, ini kesalahannya bukan karena si Najwa deh. Si Aldo di sini nggak membenarkan ya, guys, nggak membenarkan perselingkuhan, nggak. Cuman alasan berselingkuhnya si Aldo ini tuh dipertanyakan gitu. Alasannya kan nggak selalunya karena si pelaku selingkuh ini, kata si Aldo ini tuh. Bisa jadi kan karena gue gitu. Dan bener aja, di cerita ini, di peristiwa ini, tuh ini salah gue. Kayaknya cina kalau misalkan waktu itu gue introspeksi diri, gue bisa lebih mendengar penjelasan dari si Najwa ini, mungkin gue bisa mengambil keputusan, gue bisa mengambil tindakan yang sedikit lebih bijak gitu, yang bisa merubah kondisinya tidak seperti sekarang ini. Dan kisah pun selesai, guys. Mungkin kalian sudah menangkap ya apa yang gue maksudkan di cerita pendek hari ini. Ini konteksnya nggak perselingkuhan doang ya, guys ya. Gue coba merenungi gitu, merenungi momen-momen di hidup gue gitu, meruntut. Ternyata yang gue dapetin gitu ya, banyak banget momen di hidup gue. Mau itu ketika gue mengambil keputusan, beradu pendapat, ketika yang gue sebut itu masalah dalam hidup gue, ataupun sejenisnya. Di situ gue hanya melihat di pandangan gue aja gitu. Kalau misalkan ketika
hal negatif ke gue datang gitu, gue hanya melihat persepsi gue sebagai korban dan tidak mendengar penjelasan si pelaku ini gitu. Karena bukan berarti dia salah, dia gak berhak memberikan pendapatnya, pandangan dari dia. Ya justru kalau misalkan dulu gue mencoba gitu ketika mengambil keputusan. Contohnya ketika gue berdebat di suatu organisasi. Pasti itu kan kita beradu pendapat tuh. Dulu misalkan kalau gue bisa mendengarkan mereka berbicara, mungkin gue akan mengambil keputusan yang sedikit lebih bijak dari yang seharusnya sekarang terjadi gitu, yang bisa merubah output yang lebih bagus lagi gitu. Karena mudah ya guys menentukan bahwa hal tersebut itu kesalahan, tapi sulit menyadari bahwa hal tersebut terjadi karena sebagiannya kesalahan dari kita atau mungkin seluruhnya kesalahan dari kita gitu. Coba kalau misalkan ada suatu kejadian, coba untuk mendengar dari dua POV, dari pandangan si korban ataupun pandangan dari pelaku gitu. Yang harapannya kita bisa mengambil suatu keputusan yang lebih bijak lagi agar output yang diinginkan, apapun itu bentuknya, lebih baik lagi gitu. Ya, mungkin segitu aja untuk konten cerita pendek hari ini. Sampai ketemu lagi di konten cerita pendek selanjutnya guys. Bye-bye.